ini sedang jadi agit. Kamu tahu agit? Bahasanya anak-anak Jakarta 3 alias senior student. Biasanya itu kelas 6 SD, kelas 3 SMP, sama kelas 3 SMA. Kelas 12, kelas 9, kelas 6. Nah, itu adalah waktu-waktu dimana kita banyak ujian, kita bakal beranjak ke tingkat yang lebih tinggi dalam pendidikan kita. Sangat amat ribet, pusing, benar-benar capek banget. Gimana? Aku senior student, sekarang aku kelas 12 SMA. Basically aku bentar lagi bakal masuk kuliah, dan of course bakal banyak banget ujian-ujian, try out, aku harus banyak ikutin ujian masuk universitas, bla bla bla. Pusing banget, aku tahu. Terus dalam keadaan yang hektik kayak gitu, dimana kita harus paksain diri kita untuk belajar, untuk terus-terusan produktif supaya kita bisa masuk universitas, SMA atau SMP yang kita pengenin, tentu aja stres, burnout itu nggak bisa dihindarin sama sekali. Bahkan untuk orang kayak aku yang notabene-nya tuh santai-santaian mulu aja, aku bisa stres banget karena dalam waktu-waktu ini aku emang harus sibuk banget belajar. Tapi aku punya cara dimana aku ngatasin rasa stres aku, burnout aku pada waktu aku jadi senior student. And I'm about to share my way to cope up with stress while I'm being a senior student. Cara pertama yaitu coba deh videoin diri kalian dan juga ngobrol. Kamu ngobrol sama diri kamu sendiri, tapi kamu sambil natap gitu. Kayak aku sekarang kan bicara sama kalian, tapi basically aku ngobrol sama handphone aku. Tapi kan sama aja kayak aku ngobrol sama kalian juga kan. Jadi kalian juga harus coba buat ngobrol sama diri kalian sendiri lewat handphone. Lebih baik sih daripada kalian lewat kaca aja, karena nanti kalian kalau misalkan lewat handphone, di save videonya, kalian bisa dengar lagi cerita-cerita kalian itu. Jadi kalian curhat, tapi ke diri kalian sendiri, bukan ke orang lain. Sebenarnya curhat sama teman dan keluarga itu fine-fine aja, bagus banget malah. Cuman menurut aku, curhat sama diri aku sendiri buat diri aku ngerasa bener-bener bebannya tuh diangkat gitu loh. Kayak semua yang aku keep dalam diri aku, rasa takut aku, semuanya aku kasih tahu ke diri aku, bener-bener aku face head on. Yaitu dengan mengakui kalau aku tuh capek, aku stres, aku bener-bener takut gitu, aku anxious sama apa yang akan datang ke depannya, tapi bilangnya ke aku. Jadi benar-benar kayak head on banget nih, kayak ceritanya benar-benar sama diri sendiri. Keluarin semua unek-unek kamu boleh marah-marah, kamu boleh sambil nangis, kamu boleh sambil ketawa-ketawa, kayak apapun sesuai, ekspresiin semua yang kamu mau pada video itu. Lalu nanti kamu kalau misalkan kamu nonton lagi videonya kan bakal kayak, iya ya ternyata selama ini tuh gue tuh bohong sama diri gue sendiri kalau misalkan gue tuh nggak apa-apa, padahal gue nggak apa-apa. Kalian tuh benar-benar bisa nge-ekspresin semua itu, ngeluarin semua unek-unek kalian dengan baik kalau misalkan kalian ngobrol sama diri kalian sendiri kayak gitu. Kedua, tata jam belajar kamu. Harus ditata. Kenapa aku bilang harus ditata? Kamu harus tahu kapan waktunya kamu belajar, kapan waktunya kamu istirahat, kapan waktunya kamu main, dimanapun itu harus ditata, nggak boleh berantakan. Yang bikin kamu benar-benar stres itu adalah kamu ngerjain beberapa hal di dalam waktu yang sama, itu bakal bikin kamu stres. Multitasking itu bikin kamu stres, bikin kamu terbebani, bikin kamu bingung harus gimana dulu sih, harus gini dulu sih, gitu dulu. Benar-benar sangat bingung. Jadi lebih baik kamu tentukan kapan waktu kamu belajar, mau sampai jam berapa, nanti word-nya kayak bagaimana, nanti aku istirahat jam berapa, makan jam berapa, semuanya ditata, harus ditata. Jadi buat teman-teman yang jam belajar masih berantakan, sekarang duduk ke meja belajar kamu tulis waktu-waktu dimana kamu bakal belajar. Ditulis, kamu tempel di tembok atau dimanapun, atau dijadiin reminder di handphone kamu. Yang penting kamu tahu kapan waktunya kamu belajar, kapan waktunya kamu istirahat, bla bla bla. Setiap hari terjadi. Study and home life harus balance. Kayak yang tadi aku bilang, pas kamu harus tatap belajar, kamu harus bedain waktunya kamu lagi belajar, lagi sendiri ya, totally sendiri buat belajar, buat usaha, sama kamu lagi sama orang lain atau orang tua kamu atau teman-teman kamu. Kalau emang waktunya kamu main aja sepuas kamu sampai waktunya selesai. Nanti kalau misalkan udah waktunya belajar lagi, baru fokus lagi buat belajar. Jangan kamu lagi main sama teman-teman kamu malah belajar, atau
kecuali kamu emang ketemu teman kamu niatnya untuk belajar bareng. Tapi kalau waktunya buat main, ya main aja. Kamu waktunya lagi ketemu keluarga kamu, ya sama keluarga kamu aja. Aku juga pernah kok beberapa kali kayak aku lagi sama keluarga aku, kita lagi makan di luar, tapi aku bawa buku terus aku belajar. Itu sebenarnya nggak baik karena kamu nggak bisa bedain waktunya kamu home life sama waktunya kamu working or basically studying. Self-reward. 4. Self-reward. Self-reward itu adalah hal paling penting. Aku selalu bahas tentang self-reward dan aku nggak akan pernah selesai bahas itu sampai kapanpun. Aku bakal terus-terus bahas self-reward. Self-reward itu adalah hal paling penting kalau kamu nggak pengen terus-terusan bikin diri kamu stres karena diri kamu sendiri. Jadi kalau misalkan kamu habis belajar, kayak yang tadi aku bilang, selesai belajar kamu kan udah bikin jadwal nih. Bikin satu hal jadwal khusus untuk kamu self-reward. Kayak yang aku bilang, kamu bisa aja kamu kalau kamu suka main music, kamu main music, atau basically ngelakuin hal yang kamu suka, makan makanan yang kamu suka, dan yang lainnya. Terserah kalian mau setiap hari self-rewardnya dengan hal-hal kecil, atau sebulan sekali, cuman hal yang lebih besar, atau setahun sekali, bahkan lebih besar lagi. Cuman kan karena kita jadi senior student waktunya cuma 1 tahun, jadi lebih baik kayak seminggu yang seminggu sekali atau yang setiap hari, tapi hal-halnya kecil aja. Being a senior student is tough. Bener-bener tough banget, capek kan. Aku juga tahu stresnya kayak apa, mikirin ke masa depan. Kalian bakal bohong sama diri kalian sendiri kalau kalian bilang kalian gak anxious, karena aku juga kayak gitu. Aku bilang sama diri aku sendiri kayak udah gak apa-apa, pasti semua akan baik-baik aja. Padahal dalam diri aku capek, aku bener-bener takut sama apa yang akan datang ke depannya. Tapi justru ini emang lagi waktu-waktunya kita merasakan hal-hal yang sulit ini untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi dalam pendidikan. Dan kita pasti bakal mau kan masuk ke universitas, ke SMA atau SMP yang kita favoritin gitu, yang emang kita tuh pengen banget masuk situ. And that is all for today's video. I hope this is helpful. Semoga kalian suka. See you in the next video. Bye-bye.